Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat bank soal di El Nino. Setelah itu saya juga akan menyampaikan cara memasang soal-soal yang sudah kita buat itu di dalam course kita. Setiap dosen tentu saja perlu membuat soal untuk mahasiswanya. Nah, hanya masalahnya apakah soal itu akan dipersiapkan jauh hari sebelumnya, nanti tinggal kita pasang ketika dibutuhkan, atau kita membuat soal pada saat soal itu sudah dibutuhkan. Itu masalah pilihan kita sendiri. Nah, bank soal konsepnya tentu saja adalah menyiapkan soal jauh hari, sehingga pada saat yang dibutuhkan soal itu tinggal mengambil dan memasang. Tentu asumsinya adalah bahwa soal yang dibuat itu adalah dibuat di dalam El Nino dan nanti juga akan ditayangkan di dalam program pembelajaran El Nino tersebut. Baik, saya kira kalau sudah siap kita bisa mulai. Ya, untuk membuat bank soal, pertama tentu kita perlu login dulu ke course yang mau kita persiapkan soalnya itu. Setelah masuk, kemudian kita langsung saja mencari gambar roda di kanan di sini. Kita pilih more. Ya, jadi sekali lagi setelah masuk tidak perlu mengaktifkan turn editing dulu, tetapi langsung ke bawah ke more. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, course administration, ada users. Mungkin kemarin Bapak Ibu masih ingat ketika memasang enrollment key, maka kita melewati menu yang users di sini. Tapi ketika akan membuat bank soal, maka kita tetap berada di course administration. Kita turun ke bawah. Nah, di sini ada question bank. Nah, untuk membuat bank soal, kita klik question. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki beberapa soal yang saya persiapkan. Tetapi andaikan Bapak Ibu belum pernah membuat sama sekali, maka di sini soalnya kosong. Nah, caranya bagaimana memulai membuat bank soal? Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat kategori dulu. Artinya kategori itu pengelompokan di dalam jenis-jenis soal. Misalnya soal harian, misalnya soal mid, misalnya soal final dan sebagainya. Ini bisa dibuat sebelum kita membuat soal, sehingga nanti ketika kita membuat soal kita bisa memilih kategori mana yang akan kita pakai. Ya, jadi misalnya kita ingin membuat kategori baru namanya UAS gitu ya. Ini sudah ada UTS. Misalnya saya ingin membuat UAS, maka kita ke sini ya, kategori. Sudah ke kategori, kemudian kita menuliskan nama kategori itu. Nah, di sini informasinya nggak usah diisi, langsung add saja. Nah, maka UAS sudah terbentuk. Nanti bisa kita isi dengan soal-soal yang akan kita buat sebagai bank. Nah, kita kembali ke sini. Mohon sabar karena memang perjalanannya harus pelan. Nah, sekarang untuk membuat soal baru, maka kita bisa memilih dulu kategorinya di sini. Ada UAS. Kita mau membuat soal untuk UAS misalnya. Kita klik. Nah, berarti belum ada soal untuk UAS. Lalu kita mulai pertanyaan pertama.
Caranya mengklik create a new question. Nah, dengan mengklik a new question, maka kemudian pilihan-pilihan yang bisa kita ambil untuk membuat soal itu akan muncul. Di sini Bapak Ibu bisa lihat jenisnya bisa macam-macam ya. Dari multiple choice, true false sampai yang other. Nah, saran saya kalau ada kesempatan memang sebaiknya Bapak Ibu mencoba-coba. Kalau jenis multiple choice itu tampilannya kayak apa, true false tampilannya kayak apa, matching seperti apa dan seterusnya. Tentu tidak semua jenis pertanyaan ini Bapak Ibu perlukan. Jadi yang tidak dibutuhkan ya tidak usah digunakan. Nah, nanti akan saya berikan contoh membuat soal yang gampang saja. Kemudian setelah itu kita pasang di dalam course. Salah satu yang mungkin mudah membuatnya tetapi agak ribet administrasinya yaitu membuat soal dengan model essay. Kenapa ribet? Ya karena setelah soal diberikan maka kita sebagai dosen harus mengoreksi, memberi nilai dan seterusnya. Beda halnya kalau misalnya soal itu dalam bentuk pilihan ganda atau model-model yang close gitu ya, yang sudah ada jawabannya yang komputer bisa mengoreksi dengan sendirinya. Nah, ketika itu diadministrasikan, maka komputer bisa membantu mengoreksi sehingga kita sudah tahu hasilnya. Nah, kita sekali lagi coba membuat essay. Kita add. Nah, di sini lalu akan muncul tadi kategorinya UAS. Nah, question name itu bisa diberi nama apa saja. Misalnya biar ada kodenya nanti bisa beda dari yang lain, misalkan UAS kemudian soal 1 ya. Nah, pertanyaannya untuk essay ini bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya, misalnya saya akan menanyakan tentang hometown mahasiswa. Describe your hometown in English. Misalkan itu soalnya seperti itu. Kemudian default marknya misalkan 100 gitu ya. Kemudian ini bisa dilewati. Nah, ini yang kita harus ubah response formatnya. Saya kira sebaiknya dalam bentuk plain text saja. Kemudian ini mengisinya boleh berapa baris, ini bisa kita pilih dari 5 sampai 40 baris ya, katakanlah misalnya 20 saja. Kemudian apakah mahasiswa boleh mengirimkan attachment file yang dilampirkan? Kalau tidak perlu ya tidak usah, karena kalau kita memberi kesempatan mahasiswa mengirimkan lampiran file, berarti untuk mengoreksi kita biasanya harus mendownload dulu, kita baca unduhannya itu baru kita beri nilai. Kalau kita akan mengoreksi teks yang ada di Elino, ini pasang saja ke no. Kemudian ini saya kira tidak usah. Kemudian save changes. Agak sabar ya. Ini sekarang sudah muncul satu pertanyaan UAS 1, kemudian pertanyaannya berbunyi describe your hometown. Nah, kalau kita mau lihat model soalnya nanti seperti apa, kita bisa klik tanda ini preview. Nah, inilah tampilannya. Ada pertanyaan di sini, kemudian tempat menjawab mahasiswa di sini ya, sampai 20 baris tadi. Kira-kira nanti tampilannya seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat soal yang lain, kita bisa tentu mengklik ini lagi, tetapi kita harus nyeting ulang. Kalau kita hanya akan mengcopy dari soal yang pertama, kemudian kita mengganti pertanyaannya, kita bisa klik di sini, duplicate. Nah, kita kemudian cukup mengganti misalnya nomor soalnya.
nomor soalnya UAS 2 misalnya, isinya harus kita ganti tentunya. Saya misalkan akan menggunakan gambar. Nah, caranya bagaimana? Fasilitas memungkinkan kita untuk memasang gambar di sini. Kita lihat menunya di sini. Ya. Ada picture, image ya. Bahkan kalau kita ingin mahasiswa mendengarkan audio maupun melihat video dulu, ini bisa kita linkkan melalui fasilitas ini. Atau kalau mahasiswa diminta untuk mengakses dulu suatu alamat email, alamat internet, kita bisa linkkan di sini. Nah, saya ingin misalnya mengupload gambar dulu, baru kemudian saya menampilkan pertanyaan. Upload file, saya sudah siapkan misalnya di contoh 1. Nah, ini misalnya simpan soal misalnya 2, upload. Ya, kita bisa mengatur besar kecilnya gambar dengan mengubah ukuran di sini ya. Ini ukuran pixel. Jadi kalau mau tampil seperti aslinya ya dibiarkan saja. Kalau mau diperkecil atau diperbesar, kita memperkecil atau memperbesar angkanya di sini. Kita cek saja dulu seperti apa, nanti bisa kita edit. Oh, ini description tidak perlu, baru kita simpan. Nah, ini tampilannya di soal seperti itu. Ini baru gambar yang harus dibaca. Sekarang saya akan tuliskan pertanyaannya. Saya sudah siapkan di Word. Misalnya ini copy saja, kemudian kita paste di sini. Ya, pertanyaannya seperti ini. Kemudian ini sudah settingan yang tadi. Jadi kalau tidak ingin diubah ya biarkan saja, termasuk di sini misalnya. Mungkin karena jawabannya banyak, kita bisa tambahkan di sini. Tidak hanya 20 baris, tapi misalnya menjadi 40 baris misalnya. Ya, tetap dilarang untuk mengirimkan attachment. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Ya, kita udah punya. Oh, ternyata terlalu besar. Misalnya yang ingin kita kecilkan, maka harus kita edit dulu. Soal yang tadi barusan kita buat, caranya dengan klik edit, kembali ke gambar. Nah, ini kita klik ya. Kemudian kita atur ukurannya. Kecilin saja, misalnya menjadi separuh. Asal ini ada centang, berarti ketika kita ubah yang sebelah sini, otomatis dia akan berubah juga yang di sebelah sini. Misalnya separuhnya saja, 450. Enter di sini. Nah, jadi bisa lebih kecil. Kalau posisinya mau ditaruh di tengah, kita bisa klik gambarnya, kemudian kita pasang di sini posisinya. Nah, kalau ini terlalu kecil misalnya, ya kita bisa besarkan angkanya tadi. Oke lah, kita anggap cukup, kemudian kita simpan. Baik, sejauh ini kita sudah punya 2 soal. Sekarang kita akan beritahukan bagaimana caranya memasang ini di dalam course. Kita ke course, misalnya bagian UAS. Nah, di UAS saya belum punya soal apapun di sini ya. Oleh karena itu saya harus tambahkan. Nah, di sini ketika akan mengedit, kita memang harus mengaktifkan menu edit dulu. Jadi kita ke atas, kemudian kita turn editing on.